Mari kita kuliah hukum. Kali ini kita akan membahas tentang pengantar hukum Indonesia. Ya, kita di dunia ini ada menganut dua sistem hukum, yakni yang pertama adalah common law dan Anglo-Saxon atau civil law dan Eropa kontinental. Sementara negara yang menganut common law Anglo-Saxon itu adalah Inggris dan Amerika. Sementara yang menganut civil law atau Eropa kontinental itu adalah Perancis, Belanda, dan Indonesia. Kita juga akan membahas tentang yang namanya norma. Hakikat norma sama dengan keharusan dan juga menjadi tujuan. Dan kemudian jenis-jenis tata hukum. Yang pertama itu adalah bentuknya, yakni tertulis dan juga tidak tertulis. Yang kedua adalah waktu berlakunya, yakni ius constitutum dan juga ius constituendum. Sebelumnya biar kamu paham ya, ius constitutum itu adalah aturan hukum yang sedang berlaku saat ini, seperti UUD 45, KUHP, dan juga KUH Perdata. Sementara yang ius constituendum itu adalah undang-undang yang masih dirancangkan atau belum disahkan. Dan cara untuk mempertahankan hukum itu ada yang namanya hukum material, yakni substantive law, dan juga hukum formil. Dan berdasar daya kerja atau sifatnya, hukum yang memaksa, Wingenrecht, yaitu aturan hukum yang tidak dapat dikesampingkan. Ya, kemudian hukum pelengkap, Regelenrecht, yaitu hukum yang memuat aturan hukum yang dapat dikesampingkan. Nah, isinya dalam hukum itu adalah hukum publik atau public law, yaitu aturan hukum yang mengatur kepentingan umum seperti KUHP dan juga KUHAP. Namun ada juga yang namanya hukum private, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang per orang dan menyangkut kepentingan yang sifatnya private, yakni hukum KUH Perdata. Nah, kita akan menjelaskan sumber-sumber hukum positif. Sumber hukum dalam arti material adalah kesadaran hukum yang ditemukan dalam kesadaran masyarakat. Dan dua faktor yang menentukan isi hukum dalam sumber hukum material, yaitu faktor ideal adalah pedoman yang tetap tentang keadilan yang harus ditaati oleh pembentuk undang-undang. Dan kemudian faktor kemasyarakatan adalah hal yang hidup dalam masyarakat itu sendiri dan tunduk pada aturan. Nah, sumber hukum formal adalah tempat di mana kita dapat menemukan dan mengenal hukum. Ada lagi sumber hukum formal meliputi undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan juga doktrin. Dan lagi ada undang-undang merupakan hukum positif Indonesia, sehingga sering disebut hukum undang-undang Wettenrecht, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 15 Algemeen Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia. Pasal 20 dinyatakan hakim harus mengadili menurut undang-undang. Suatu peraturan dinamakan undang-undang dan mempunyai kekuatan hukum setelah memenuhi syarat. Harus dibuat oleh yang berwenang, harus dimuat dalam lembaran negara agar berlaku sebagai undang-undang. Nah, asas dalam perundang-undangan, undang-undang itu tidak berlaku surut. Ya, seperti di pasal 2, yakni nullum delictum noella poena sine previa lege poenale. Artinya, tidak ada perbuatan yang dipidana kecuali ada kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan pidana dilakukan. Nah, undang-undang yang berlaku membatalkan undang-undang yang terdahulu, yakni ini azas hukum ya, lex posteriore derogat lex priori. Ya, kemudian ada lagi undang-undang yang dibuat oleh penguasa tertinggi dan mempunyai kedudukan tertinggi pula. Undang-undang bersifat khusus, mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat. Nah, hak menguji undang-undang, hak menguji secara formil, yakni formel tot sichre, adalah wewenang dari hakim untuk menilai apakah suatu undang-undang atau peraturan itu cara pembentukannya serta cara pengundangnya sudah sebagaimana mestinya. Hak
menguji secara material. Materia Tutsikrecht adalah wewenang untuk menilai apakah undang-undang atau peraturan itu isinya bertentangan atau tidak dengan undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya. Kita juga ngebahas tentang kebiasaan dan adat. Ya, syarat timbulnya hukum kebiasaan sebagai berikut. Harus ada perbuatan atau tindakan dalam keadaan yang sama yang harus selalu diikuti oleh umum. Yang kedua adalah harus ada keyakinan hukum atau opinion juris sive necessitatis dari golongan atau kelompok orang-orang yang berkepentingan tersebut. Nah, lagi adat. Adat istiadat adalah himpunan kaidah-kaidah sosial yang sejak lama ada dan mengatur tata tertib masyarakat. Menurut Van Vollenhoven, adat istiadat dibedakan menjadi dua, yaitu adat yang bersanksi, hukum adat, adat yang tidak bersanksi, adat istiadat. Ada lagi tentang jurisprudensi. Apa itu jurisprudensi? Jurisprudensi adalah hukum yang terbentuk karena keputusan hakim, ada di pasal 22. Pasal 11 Undang-Undang 45, yakni traktat perjanjian dengan negara lain. Ada dua, yaitu perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Ada juga perjanjian kolektif atau perjanjian terbuka. Nah, kemudian tahapan pembuatan traktat menjadi sumber hukum nasional. Ya, dan konsep perjanjian dibuat oleh wakil negara. Tahapan penetapan di mana ada penetapan isi perjanjian oleh wakil delegasi para pihak. Hasil penetapan dinamakan traktat, konsep yang disebut sluiting orkonde. Konsep disampaikan oleh masing-masing delegasi kepada DPR negaranya untuk dimintakan persetujuan. Konsep diratifikasi atau disahkan oleh masing-masing kepala negara, diundangkan dalam lembaran negara. Doktrin merupakan ajaran atau pendapat para ahli hukum yang dapat mempengaruhi proses administrasi negara dan dapat menjadi bahan rujukan pembelaan pengacara di muka pengadilan. Nah, ini kita ada lagi pembagian peraturan-peraturan ya. Menurut luas berlakunya itu adalah hukum umum dan hukum khusus. Menurut daya kerjanya adalah hukum pemaksa dan hukum pelengkap. Dan menurut fungsinya adalah hukum material dan juga hukum formil. Dan menurut isinya adalah hukum publik dan juga hukum private. Begitu ya kuliah kita hari ini. Terima kasih.